Ya, sakit ya. Orang tuanya Pak itu ya Pak Arif ya? Orang tua mertua? Orang tua. Terakhir kemarin aku nilai kan ya. Pulang. Tanya dulu sama Pak Arif. Ih, nggak ada hubungannya sayang. Biasanya makan di pinggir jalan kali ya. Tapi ini juga saya menyarankan kemarin ini tanaman ini ya pikir kita mau bukan otomatis kan butuh biaya juga. Iya. Kalau taruh kan cuma di dalam doang baru ruang hidupnya kita kan kemarin-kemarin. Jadi sebagian sini Pak, saya juga sepeda sini. Tadi mobil juga di sini kan? Di sini Pak. Jadi jalur ini aja panjang jalan. Ini titik kumpul lagi. Oke. Oke Bu, selamat sore. Sore Bapak. Ya, saya tadi ngeliat-ngeliat di kantin ini. Iya, Pak. Di kantin ada kantin kejujuran dan juga kantin di sini juga ada. Tapi rupanya kantin sudah tutup ya Bu? Iya, udah tutup. Karena Pak. jamnya udah sore ya. Sore ya. Iya. Ibu, saya dari FKTS. Iya, Pak. Bagaimana Bu mengelola kantin ini? Saya lihat kok juga ada kantin kejujuran. Bagaimana Bu? Ya, kita melatih kejujuran anak-anak SMP Negeri 15 dalam membeli jajanan di SMP Negeri 15 dengan membayar dengan uang pas, terus kemudian dengan jujur membayar tanpa mengambil dan atau mencuri sedikit pun. Oh, jadi sebetulnya kantin kejujuran ini sebetulnya juga untuk memberikan edukasi ya? Iya, Pak, melatih kejujuran anak-anak SMP Negeri 15 tentang pengaturan keuangan juga. Kan keuangan. Jadi ini yang mengelola kantin jujur ini siapa Bu? Saya sendiri Pak. Oh. Boleh buka masker Pak? Oh boleh. Kalau Ibu buka masker berarti sudah prokes? Sudah. Sudah booster? Sudah. Luar Alhamdulillah biasa. Sudah, ya, Pak. Gitu lah, Ya, bagus saya ya. sendiri, nama saya Bu Suhelni yang mengelola kantin kejujuran SMP Negeri 15 Tangerang. Ya.
Bu Suhelmi Iya, ya. Bu Suhelmi. Iya, jadi kantin Yang kejujuran. SMP Negeri 15 Kota Kalau Tangerang. Ibu, saya mau tanya, Ya. kalau mengenai kantin ini, Ya. kan ini sudah bisa mulai beroperasi ya Bu? Sudah Kalau bisa, waktu Pak. itu kan masih belum boleh ya? Belum boleh. Sekarang Se- sudah bisa. sudah bisa. Masih memakai masker juga. Harus pakai masker. juga, iya, Pak. Oh, iya iya. Kalau itu tempat cuci itu anak-anak diwajibkan untuk sebelum makan mesti cuci tangan dulu Iya, itu ya? Pak, cuci tangan dulu sebelum makan dulu ke kantin atau jajan ke kantin, cuci tangan dulu sebelum. Wajib itu ya Bu? Wajib, Pak. Oh iya, terima kasih. Jadi harga yang ada di sini adalah harga pelajar gitu ya Bu? Harga pelajar sangat terjangkau sama kantong anak-anak. Kantong anak-anak. Iya iya iya. Luar biasa, bersih. Iya, Pak, ini kan. Ya, saran saya Bu, tadi untuk wastafel Iya, dan ini minta tolong dibersih. iya, Pak, siap. Ya, saya lihat sudah ada sabunnya. Ya, tapi minta tolong bersih ya Bu. Iya, Pak. Oke. Sukses untuk Ibu. Terima kasih. Makasih, Pak. Pelajar. Oh, ada. Bikin kagak bolong Pak. Ya. Ya Ibu, tadi saya muter nih di kantin. Iya. Harganya itu cukup harga pelajar itu Iya, nih. Pak, sesuai dengan kantong pelajar. Di sini ada ketoprak cuma 5.000, ketupat sayur 5.000, lontong soto 5.000, telur 3.000. Ini udah sangat mengenyangkan Pak untuk Untuk anak ya, Bu, untuk pelajar anak-anak ya. Sehat juga Pak. Oh iya, lalu di sini bagaimana Bu untuk yang jual maksud saya? Apakah Ibu melibatkan komite, apa Ibu masyarakat setempat? Dan apakah itu juga Ibu koreksi benar itu bahwa makanannya itu harus menjadi makanan sehat? Bagaimana Bu? Dari masyarakat jual di sini juga, dapat di koperasi. Kemudian juga ada dari instansi sekolah juga jual kantin di sini, jualan di sini juga. Dan makanannya disortir, makanan sehat, makanan yang bermerek, dan tidak ada yang namanya makanan yang yang tidak sehat. Sudah disortir ya. sendiri. Ya. Oke. Ibu sudah ada dari puskesmas yang ke sini? Sudah ada Pak. Sudah ada. Udah mengecek semuanya. Sudah mengecek dari puskesmas ya? Ya, sudah Untuk makanan, light kebersihan. hygiene-nya gitu sudah ya? Sudah semuanya Pak. Oke, gila. Terima kasih Bu. Ya. Oke Bu, ya selamat sore. Selamat sore. Ya, ini tadi saya masuk di sini, sepertinya ini ruang perpus ya Bu? Iya, benar. Iya, ruang perpus. Saya sore ini dengan Ibu siapa, lalu Ibu kapasitas di ini sebagai apa ini? Monggo, silakan bagaimana? Perkenalkan, saya Ibu Yuyun Yuniarsi. Saya sebagai penanggung jawab perpustakaan SMP 15. Dan ini rekan saya yang bertanggung jawab juga di bagian perpustakaan. Kan nama saya Amalia Holisa sebagai penjaga perpustakaan dan juga penanggung jawab. Oh iya. Saya melihat kok Ibu tidak pakai masker. Kenapa ini? Karena kita sudah booster, Pak. Alhamdulillah kami Iya. sudah di booster. Udah sudah booster. 3 kali vaksin Pak. Oh, 3 kali Iya, vaksin. Luar Sudah biasa. Jadi harus ya Bu itu ya? Wajib Pak. Wajib untuk ya? menjaga kesehatan supaya juga kita. Tapi Ibu sehat-sehat aja? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Bu kegiatan dari perpus ini untuk pelajar? Untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar perpustakaan ini sebagai media pelengkap ya Pak, jika mereka membutuhkan referensi dari berbagai mata pelajaran yang mungkin tidak ada di buku pelajaran yang mereka miliki, mereka bisa mencari dan memanfaatkan buku-buku referensi dan buku-buku tambahan untuk menunjang informasi dan melengkapi informasi sebagai tugas-tugas mereka di dalam kelas. Di dalam kelas. Dan mereka juga saya melihat ini ada meja-meja begini, mereka bisa juga di sini ya? Iya Pak, silahkan. Ini Oh. meja baca kami, walaupun sederhana, bentuknya lesehan ya Pak. Jadi bisa dimanfaatkan untuk membaca dan bisa juga dimanfaatkan untuk guru-guru kalau misalnya sudah bosan di kelas, bisa juga belajarnya dipindahkan ke perpustakaan sehingga kalau butuh referensi bisa dengan cepat Pak mereka dapatkan. Oh iya. Jadi untuk siswa begini ini apa mereka bisa dibawa pulang atau harus harus membaca di sini Bu? Bagaimana Bu Amel untuk buku-bukunya? Boleh dibawa pulang. Ada itunya Pak, 3 hari peminjaman mulai dari hari pertama dia sampai tanggal berapa gitu. Boleh dibawa pulang Pak. Boleh dibawa pulang ya, karena kadang-kadang kan ada waktu yang nggak cukup bagi siswa ya. Iya, Boleh dibawa, tapi Boleh. dia harus konsekuen untuk mengembalikan lagi. Iya betul Pak. Oke. Terima kasih Bu, sukses untuk perpusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi
pinter gitu loh. Ya, Pak. Jawabnya pinter gitu. Makanya kata saya udah bimbing. Iya. Luar kata Ini Pak, Jawaban udah dikeluarin semua, Pak. jawabnya pinter. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bu. Ini udah kelas. Pelan-pelan. Lab kita. Ini kelas 7. Ya. Dek, kipasannya bagus nih itu, hitam, warna hitam. Yang mana? Tar itu nanti saya tanya aku tadi itu. Waduh. Ini uang apa Pak namanya Pak? Kelas 7, ruang kelas 7M. Ya. Nah, ini kamar mandi. Kamar mandi wanita, putri. Cari yang itu Pak. Nanti kodoknya ya. Ya. Oh, saya minta siswa 2 ada ya, Bu? Hah? Dua aja untuk peragaan, untuk cuci tangan? Masya Allah udah pulang tadi. Karena hujan jadi Tadi kan tadi mau hujan Pak, jadi buru-buru mereka pulang. Nggak ada, satu. Yang di masjid? Cari aja Nggak ada, siswa. udah pulang Ya, karena tadi diarahkan pulang. Kira sudah yang tadi siswa, Pak. Hah? Kira tadi sudah yang disut yang siswa. Belum ya? Belum. Itu tebak-tebakan. Apa lab udah masuk ya? Ini lab ya? Iya, Pak. Pipa. Nggak ada ya siswa ya? Iya. Iya, tadi malah di ini. Saya pikir udah, Pak. Enggak, di sini Masjid nggak ada? Udah selesai kegiatannya, Pak. Kalau ini, piala-piala ini siapa yang bisa menjelaskan? Kesiswaan kali ya. Dan ini kan kantor yang hilang itu. Iya ini Pak, yang tempat hilang ini. Penitipan lah. Titipan. Ini duit segala macam ada Nah, gitu. dari sini saya mau ke situ sekarang. Sini siapa? Ibu? Bukan, Siapa yang menjelaskan? laporan. Saya pikir ya, Siapa yang di siapa sini? hari ini ya? Bu Hesti ya? Saya panggil Bu Hesti dulu ya. Ya, yang bisa menjelaskan. Biasa hari ini Pak tiket. Nggak tahu saya. Iya, Bu Hesti tiket hari ini. Yang bisa menjelaskan. Dijelaskan apa Pak? Fungsinya. Oh, begitu. Apa ini? Ini apa? Fungsinya apa? Terus sama itu siapa yang bisa ini menjelaskan piala itu? Tuti kan tiket. Yang guru piket, kita kan nggak piket. Ya. Ada aja di Solina. Eh. Dari Bangka Belitung. Wih. Kenapa Pak? Ini di sini. Ibu yang di sini? Iya, iya. Nah, ini tolong Ibu, Udah duduk saya mau dulu. Disut, shot. disut. Terus tolong jelaskan apa ini kegiatan di sini ini kok ada tempat penitipan, penyimpanan, Nah, biar ceritanya seperti apa Ibu? diceritain Oh, aja. kalau itu kemarin Padul siapa yang naruh itu? Oh, ini adalah etalase untuk barang hilang. Ya, jadi yang bisa menjelaskan siapa? Saya bisa sih, Pak. Hah? Bisa? Ya udah. Tapi jangan saya ngomong, Pak. Ngomong beri aja. Oke. Ya, saya Terus nanti saya mau nanya itu tuh, piala itu apa itu? Piala apa saja, capaiannya apa saja? Ya apa aja? Secara umum aja. Pak, lain mau disut ya, Pak? Kan nggak disut kan? Lab ya dalamnya. Oh, dalamnya. Udah. Ini saya shoot dulu. Iya. Bareng ini nanti. Oke, siap? Yang penting ada yang menjelaskan bagi saya. Hah? Jadi secara umum aja. Karena itu kan satu prestasi kan. Iya. Oke ya, saya mulai dari sini ya. Ibu di dalam, Bu. Oke, Pak. Saya nyalakan dulu lampunya, Pak. Iya. Agak terang.
Ibu, selamat sore. Selamat datang di Laboratorium IPA SMP Negeri 15. Oh, ini laboratorium IPA SMP 15. Betul, Pak. Bagaimana Bu kegiatannya laboratorium ini? Ya, semenjak Covid sih sempat vakum ya, Pak ya. Tapi Ya. ya tetap kita fungsikan supaya sesuai fungsinya, Pak. Lalu kegiatannya itu sendiri untuk IPA seperti apa itu? Ya, Ibu ini bisa contohkan. dijadikan moving class, Pak. Jadi kalau kita misalnya guru IPA atau guru sains mau melakukan praktikum, bisa masuk ke lab ini berdasarkan jadwal laboratorium yang sudah dibuat schedule-nya. Dan laboratorium juga lengkap yang ada di sini? Insya Allah lengkap, Pak. Insya Allah lengkap ya. Oke. Ada struktur organisasinya, semua rambu-rambu sudah sesuai Oh, ada dengan struktur laboratorium, Pak. manajemen laboratoriumnya. Iya. Ini dinaikkan ke atas, kursinya memang karena sedang dibersihkan, Pak. Nanti diturunkan lagi. Ya. Ibu, saya melihat di sini ini ada ini ruang apa ini, Bu? Ini ruang laboran, Pak. Ruang kerja laboran atau yang mengurus mengelola laboratorium SMP Negeri 15 Kota Tangerang. Oh, gitu. Iya, Pak. Ibu, pakai masker ini belum booster. Boleh izin lepas, Pak? Saya sudah booster, sudah vaksin yang ketiga. Oh, Ibu sudah vaksin Ya, ketiga? betul, oh, Pak. berarti banyak Dewan Guru juga sudah vaksin Sudah ketiga? semua, Pak. Oke, Sudah ya. siap. Iya, bagus. Sesuai Bagaimana Bu protokol kalau kesehatan. kegiatan siswa di sini itu seperti apa di ruangan ini? Kalau ini sih ruang ranah untuk Guru. guru IPA dan ruang laboran. Kalau Ya. siswa adanya di luar. Tapi kalau misalnya untuk mengambil alat-alat yang dibutuhkan atas izin guru pembimbingnya, mengambil alat-alat yang dibutuhkan untuk praktikum di ruang depan, Pak. Oh, begitu. Ya. Iya. Baik, terima kasih, bagus nih. Oke, anak-anak ini lagi kegiatan belajar, lagi ada kegiatan belajar apa enggak nih sekarang ini? Lagi enggak, Pak. Lagi enggak ya. Silakan, saya dengan siapa ini? Saya Imada Razwa dari kelas 8E. 8E. Bisa sudah booster? Sudah vaksin? Sudah. Sudah. Bisa dibuka biar jelas suaranya? Oh, Iya, ini dia. Oke, kalau dengan siapa? saya Kelvavia dari kelas 8H. 8H. Ya. Oke, bisa dibuka? Sudah vaksin ya? Sudah, Pak. Oh, sudah, luar biasa. Berarti sudah fokus ya. Sudah vaksin ya. Iya, Pak. Ini lagi apa nih di sini nih? Cuci tangan. Oh, lagi cuci tangan. Bagaimana kalau cuci tangan yang ada di sini? Pertama basahi tangan dulu dengan air mengalir. Basahi dengan air dulu ya. Iya. Lanjut, Kedua, tuangkan sabun. pakai sabun. Ada Ya. sabunnya? Ada. Di mana? Ke permukaan tangan. Oh, itu. Oke. Terus ketiga, ratakan sabun dan gosok-gosok. Gosok-gosok ya. Iya. Nah, iya. Keempat, gosok punggung tangan Heeh. kanan dan kiri secara bergantian. Cara bergantian. Oke. Nah, sepak prokes begini cuci tangan. Cuci tangan itu karena disuruh Pak Guru, Bu Guru apa? Enggak, karena keinginan sendiri dan kesadaran diri sendiri. Kenapa kok mau begitu? Karena untuk menjaga kesehatan diri juga kan sendiri. Oh, untuk jaga kesehatan sendiri ya. Iya. Dan kalau ada teman-temannya yang tidak cuci tangan, perlu nggak? Sudah ditegur apa diingatkan gitu teman-teman? Diingatkan kembali. Diingatkan kembali ya. Ya harus itu ya. Oke, setelah itu cuci tangan. Ini gosok sela-sela jari. Heeh. Terus ini. Yang bersih. Terus oke. Setelah itu guyur. Iya. Terus ada lapnya juga ini ya. Iya. Di sekolah memang ada lapnya begini. Iya, Pak, ada. Oh, disediakan oleh sekolah ya. Iya, Pak. Oke. Ya. Oke, bagus. Setelah itu dikeringkan. Terus dikeringkan. Iya. Oke. Oke. Terima kasih. Sehat selalu ya. Alhamdulillah.
Dan sampaikan pada teman-teman bahwa wajib cuci tangan, Iya, Pak. baik di sekolah maupun di rumah. Siap. Ya. Terima kasih. Iya, Pak, sama-sama. Pak, selamat sore Pak. Pak. Ya, Pak, saya melihat di SMP 15 dari tadi banyak ini prestasi-prestasi apa Pak? Kok piala-piala ini? Bahkan ada yang saya lihat tinggi banget ini. Iya, betul. Bagaimana penjelasan Bapak? Dan saya dengan Pak siapa? Bapak M. Arif. Pak Arif. Ya, Ya, Pak Arif. Bagaimana Pak Arif? Ya, jadi begini Pak, trofi-trofi ini, piala-piala ini ada di sini karena memang beberapa kegiatan lomba yang kita ikuti baik di tingkat kota maupun di luar kota. Nah, ini trofi yang salah satunya trofi yang tinggi ini adalah kita mengikuti lomba Paskibra yang dilaksanakan di Lapor, yaitu di Tangsel, Tangerang Selatan. Memang kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Iya. Dan ini trofi panjang ini ya tinggi nih seharusnya 5 meter nih tingginya nih karena dipotong nih madinya nggak muat. Jadi hanya 2,5 meter. Ini kita mendapatkan juara umum. Juara umum di umum Tangsel di waktu itu ya? Tangsel, betul. Oh. Kemudian bukan hanya sekedar juara umum, juara utama juga kita dapat. Kemudian kategori-kategori yang lainnya kita dapat seperti danton terbaik, formasi terbaik, Kalau kemudian pasukan terbaik dan sebagainya. piala-piala yang lain apa Pak yang pernah diraih oleh siswa SMP 15 Kalau itu? untuk siswa tadi Paskibra sudah, kemudian ini ada apa ya, mungkin ada piala-piala yang mungkin tidak ada di sini ya, Ya. di tempat yang lain, Ya. yaitu lomba ini, O2SN. O2SN. Kemarin kita Ya, dapat kemarin. juara ketiga cabang lomba renang siswa SMP 15. Kalau lomba olahraga tradisional begitu belum? Kemarin kita setiap tahun memang untuk lomba olahraga tradisional kita selalu berpartisipasi. Iya. Yang dilaksanakan di Kota Tangerang, namun karena memang belum mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan juara, ya mungkin lain kali nanti insya Tahun Allah depan kita- harus ya, tahun Pak? depan insya Allah mudah-mudahan kita bisa Amin. juara. Oke. Dan selain itu juga ada prestasi-prestasi lainnya yang kita dapatkan di Iya. SMP 15 ini. Salah satunya adalah pernah menjadi toilet terbersih Toilet terbersih. peringkat 1 toilet terbersih untuk sekolah SMP negeri dan swasta sekota Tangerang. Nah, ini trofinya ada ya, toilet terbersih. Kemudian juga tadi ya cabang O2SN kita juara lomba O2SN, cabang lomba renang kita mendapatkan juara 3. Renang juga dapat juara 3 Pak. Ya, kemudian juga kita tahun ini tahun 2022 itu masuk 5 besar kategori guru berprestasi. Guru berprestasi. Masuk 5 besar dari 33 peserta masuk 5 besar. Nah, selanjutnya kita tidak mendapatkan, dan pada tahun 2018 kita pernah sampai mendapatkan juara 3 pada ajang lomba yang sama, yaitu guru berprestasi. Guru prestasi Iya, luar jadi dari biasa. siswanya ada tadi prestasinya, kemudian dari lingkup bangunan fisik sekolahnya juga kita tadi ada prestasinya, yaitu juara 1 Oke. toilet terbersih. Kemudian dari prestasi gurunya kita sudah mencapai maksimal itu juara 3 lomba guru berprestasi dan masuk 5 besar. Oke. Terima kasih Pak Arif. Sama-sama Pak. Ibu, selamat sore nih. Ibu dari sang beritahu dari komite ya Bu? Iya, betul. Komite SMP 15. Betul, Pak. Oh, Ibu juga dari komite SMP 15. Iya, betul, Pak. Luar biasa. Bagaimana Bu, Ibu bisa ada di komite 15, SMP 15, dan apa kira-kira yang harus Ibu peran komite yang ada di SMP 15? Monggo, siapa ini yang anunya? Oh, beda tuh. Perannya membantu untuk SMP 15 ini. Ya, membantu ya SMP 15 gitu ya. Ibu salah satu pengurus komite yang ada di sini ya. Iya. Oh iya, terima kasih. Ibu kok pakai masker? Apa belum booster? Sudah, Pak. Oh, jadi bagaimana kalau suara dibuka hingga Ibu suaranya bisa jelas? Iya. Bagus. Dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Ibu Cita
Ica, mamanya Safira, kelas 7E. Oh, kelas 7E. Kalau ibu dengan siapa, Bu? Saya Ibu Ida, Mama Ya. Gali dari kelas 7E. Oh, jadi putranya Gali. Iya. Jadi Mama Gali. Mama Gali. Biasanya begitu. Oke, bagaimana Bu peran komite di SMP 15 ini? Dalam mendukung kegiatan SMP 15 ya. Apa kira-kira mimpi Ibu untuk di SMP 15 ini, mendukung SMP 15 ini? Kebetulan di komite ini kita ada program sama sekolah untuk pembangunan masjid, Pak. Pembangunan masjid yang ada tadi di situ ya. Itu musola. Musola. Jadi untuk pengembangan dari musola ke masjid. Oh, dari musola ke masjid. Nah, Ibu tahu bahwa pembangunan musola itu juga tidak murah itu. Bagaimana itu mengenai anggarannya? Apa anggaran dari sekolah, apa dari pemerintah, atau dari partisipasi orang tua murid? Bagaimana konsepnya, Bu? Dari partisipasi orang tua murid. Orang tua murid ya. Ya, itu Sama kan donatur ya. oh donatur. Ya luar biasa kalau begitu. Jadi itu sudah kenapa, Bu? Kok bisa Ibu punya konsep seperti itu? Untuk supaya kerjasama antara pihak sekolah dengan komite biar jadi bisa cepat realisasi dan cepat untuk anak-anak juga ibadah, karena yang kita tahu kan musola yang ada ini kecil ya, tidak mencukupi tidak memadai untuk seluruh siswa yang ada di sini. Jadi alhamdulillah dari Bapak Kepala Sekolah pun memang itu keinginan beliau sebelum pensiun nih nanti nih. Jadi pengen kita bangun masjid Di sini. Iya. Jadi masjid itu nanti digunakan selain untuk siswa juga digunakan untuk umum. Ya bisa ya. Bisa. Oke. Sukses Bu, Bapak Ibu cita-cita atau mimpinya untuk bisa membangun, memfasilitasi berdirinya rumah Allah nih. Kan itu merupakan salah satu kewajiban kita ya Bu, sebagai umat muslim ya. Luar biasa. Saya mau tanya nih dengan Pak Kepala Sekolah nih. Ya, Pak. Pak Kepsek, tadi dari ibu-ibu komite punya mimpi itu. Memang kenapa Pak? Kok sampai mimpinya konsep membangun masjid? Bagaimana Pak kira-kira? Kebetulan mimpi dari orang tua murid termasuk komite sekolah Ibu ya. Itu mimpinya sama dengan saya dan rekan-rekan guru Pak. Kita itu muridnya itu banyak, lebih dari 1000 Pak ya. 1000, tepatnya 1045 sekarang nih Pak ya. 1045? Iya sekarang ini. Berapa rombel Pak? 30 rombel Pak. Oh luar biasa. Nah saya bayangkan ketika anak-anak kita punya program banyak Pak ya untuk pagi hari itu. Ada program ada upacara bendera. Kemudian ada sarapan bersama bergizi Pak. Kemudian ada lagi literasi, budaya baca di lapangan Pak. Kemudian ada lagi Jumat Sehat dan Jumat Takwa gitu kan. Nah, kalau saya lihat itu kalau terutama saat upacara Pak ya, upacara itu dengan anak yang melebihi dari angka 1000 itu terlalu sempit halaman sekolah kita. Maka saya ada pemikiran bagaimana kalau seandainya itu musola kita bongkar, kita ubah di belakang menjadi masjid yang luasnya kurang lebih 12 kali 18 meter Pak. Oh, nah, itu di belakang itu. Jadi musola yang ada digeser ke belakang, menjadi masjid gitu Pak. Ke belakang jadi masjid Pak. Menjadi masjid. Nah, bekas musola itu kita akan cor jadi lapangan basket dan dan lapangan voli Pak. Sarana olahraga ya. Olahraga di situ. Oh, iya. Tapi yang utama bagi saya sebenarnya itu agar anak-anak saat melaksanakan Jumat Sehat itu senam bersama itu muat ya. Anak semua tertampung semua, lega iya. lapangannya gitu loh Pak. Jadi biasanya Pak teman-teman itu kalau bangun masjid tidak cukup setahun 2 tahun itu panjang gitu. Jadi memang begitu konsepnya ya. Jadi kroyan bareng-bareng gotong royong gitu. Iya Pak. Oh, yang penting begini Pak ya, niat dulu. Yang namanya untuk jadinya kapan itu kita serahkan pada yang di atas Pak. Mudah-mudahan cepat jadi. Setahun lagi saya pensiun, mudah-mudahan jadi Pak ya. Yang penting saya punya peninggalan agar anak-anak di sini nyaman. Oh iya, jadi nyaman olahraganya, nyaman ibadahnya begitu. Nyaman. Luar biasa kalau gitu. Iya, terima kasih Pak Kepala Sekolah. Yang jelas kami mendukung. Oh iya Pak Kepala Sekolah. Saya tadi masuk di sini itu
banyak itu konblok-konblok yang pecah itu di muka itu, yang jalan masuk itu konblok yang pecah rusak itu bagaimana Pak? Ya begini Pak ya, dalam pikiran saya itu, saya pikir itu semua harus dilayani oleh dana bos Pak ya. Nah ketika saya masuk kemarin setahun yang lalu Pak ya, itu maaf nih Pak ya, jadi sekolah ini kan perlu banyak pembenahan, mau luar dan depan. Nah saya berpikir kalau seandainya saya luar dulu, mukanya dulu, otomatis anak yang dalam kelas itu merasa nggak nyaman belajarnya. Maka saya pilih di antara dua pilihan yang sulit Pak ya. Dalam dulu saya baguskan, saya perbaiki, atau luar dulu. Nah, menurut saya mendingan dalam dulu biar agak anak nyaman belajar di sini, guru juga nyaman mengajar di sini. Nah, gitu Pak. Ternyata saya punya pemikiran lain, nanti ke depan mungkin akan saya ajukan ke Perkim Pak ya, mudah-mudahan bisa direalisasi untuk perbaikan konblok di depan ya, dan pengecoran lapangan di bekas musola itu Pak. Ya itu saya lihat tadi masuk itu, waduh, kena hujan becek lagi di situ. Terima kasih Pak Kepala Sekolah, misi Bapak, tentu misi Bapak, tentu misi sekolah tentunya ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih, sukses untuk Bapak. Sama-sama. Dan terima kasih juga Ibu Komite, sampaikan salam kami dari FKTS, komite tetap mendukung SMP 15. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Oke, terima kasih Bapak Pak Sarmianto dari FKTS Satuan Pendidikan. Kira-kira dari Bapak tadi ke sini sudah apa Pak hasil temuan sepintas tadi? Persiapan untuk menjelang verifikasi sekolah sehat. Baik, untuk ini saya izin buka masker ya. Ya. Pak, ya. Karena saya sudah mencapai Sudah booster ya Pak? Iya. Oh iya. Baik, terima kasih dan alhamdulillah pada hari ini saya ikut hadir di SMP 15 dan saya tadi sudah didampingi oleh Bapak Ibu guru meninjau UKS dan kamar kecil berikut kantin dan ruangan. Penemuan yang perlu ditingkatkan adalah khususnya di kebersihan kelas dan toilet itu ditingkatkan masalah debu, masalah sampah yang sedikit perlu ditingkatkan lagi Pak. Ya. Nah, secara keseluruhan itu sudah dinyatakan siap untuk mengikuti lomba sekolah sehat. Ya, terima kasih Pak. Oh, iya. Jadi kesimpulannya SMP 15 sudah siap untuk hari Senin ya, Ya. tanggal 14. 14. Oke, luar Lomba biasa. sekolah sehat. Lomba sekolah sehat dengan trias UKS yang lebih detail Pak sekarang ini. Lebih detail ya. Lebih detail. Kita sudah mengecek juga. Sudah untuk dicek. administrasi juga untuk peralatan lain itu sudah kita cek. Insya Allah nanti sudah mencapai standar pelayanan UKS. Standar pelayanan UKS. Pak Kepala Sekolah, bagaimana menurut Bapak yang disampaikan tim dari FKTS, tim Satuan Pendidikan? Bagaimana Pak menurut Bapak Pak? Saya juga mohon izin untuk melepas masker Bapak ya. Ya. Nah, saya juga sudah booster Pak. Sudah booster ya? Booster, Pak. Berarti semua Dewan Guru udah booster Pak di sini? booster semua. Oh, luar Ya, biasa. Begini Bapak, tadi Bapak Sarmianto sudah mengecek ke lapangan. Temuan yang Bapak temui tadi katanya mengenai ruang kelas yang agak sedikit diperbaiki untuk kebersihannya dengan toilet Pak ya. Ya. Nah, untuk toilet itu kita memang setiap hari dikerjakan jam 6 sampai jam 7 dikerjakan Pak, dibersihkan semuanya. Nanti yang kedua setelah istirahat Pak. Setelah istirahat itu nanti dibersihkan kembali. Ya. Nah, kemudian untuk ruang kelas kita sudah atur seberupa anak piket itu saya sarankan untuk setiap pulang sekolah Pak ya. Dengan harapan kalau piketnya pagi, anak biasa datang terlambat. Maka saya perintahkan, saya arahkan agar piketnya itu sepulang sekolah. Dan saya arahkan juga untuk pengurus kelas tidak boleh ikut piket. Nanti pengurus tugasnya mengepel setiap hari Jumat, itu mengepel kelasnya masing-masing Pak. Itu untuk kebersihan kelas Pak ya. Untuk toilet itu saya serahkan ke, ada 2 orang saya serahkan Pak ya. Di sini ada office boy atau petugas kebersihan.
Untuk toilet depan itu bagian Pak Yasin, bagian toilet belakang bagian Pak Santo. Jadi saya khusus Pak, tidak dikasih ke siapa-siapa karena saya lihat itu orang itu standby terus, maka saya yakin dengan mereka bekerja berdua itu maksimal hasilnya Pak. Itu Pak, itu saja Pak. Oh, terima kasih. Jadi kalau begitu pada ibu-ibu Dewan Guru apa siap ini untuk menjelang menyongsong penilaian sekolah sehat? Siap. Siap ya. Wah, luar biasa kalau begitu. Ibu, untuk Kota Tangerang seperti apa Ibu? Saya kira kalau di SMP 15 ini kan ada apa ya? Yelnya atau apa gitu ya? Ada ya? Bagaimana Bu? Tangerang, ayo. Tangerang, ayo. Tangerang, ayo. SMP 15, Jaya.